Kita lihat kondisi terakhir setelah laser gitu. Kalau memang ternyata kita lihat dia kembali ke titik mula seperti sebelum dilakukan IPL, biasanya kita sampaikan ini kemungkinan kita butuh 3 sesi lagi. Jadi mungkin karena efeknya sudah fade ya, jadi udah mulai menghilang gitu. Jadi akhirnya mungkin perlu kita ulang 3 sesi lagi gitu. Tapi memang 3 sesi yang saya sampaikan di awal Mbak Rara itu memang tidak terpatok ya. Itu secara umum biasanya kita lakukan 3 kali. Tapi kalau kita lihat dari awal kondisi pasiennya cukup parah, itu biasanya kita pasti sampaikan dari awal. Kita mungkin membutuhkan lebih dari 3 sesi di awal. Apakah kalau menguap kemudian keluar air mata ini termasuk dry eye juga, Dokter Manda? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke Bu Rosa, ini sebenarnya pertanyaan yang agak sering juga sih sebenarnya saya ketemu pertanyaan ini. Iya, jadi iya dok, jadi kalau saya nguap tuh jadi keluar air mata. Oke, sebenarnya itu tidak berhubungan secara langsung ya Mbak Rara bahwa kalau kita nguap terus berair, karena menurut saya sih itu sesuatu proses yang normal. Tapi kalau berair setelah beraktivitas, berair setelah di ruangan yang dingin ber-AC, berair setelah bekerja di depan screen, atau berair setiap saya melihat handphone, atau setiap saya, yang paling sering ibu-ibu setiap saya misalnya habis baca gitu ya, baca Al-Quran atau apa tuh langsung berair dokter, nggak enak banget. Nah itu yang biasanya punya hubungan yang lebih sering sama dry eye gitu, kayak gitu sih. Jadi ada aktivitas yang memang setelah aktivitas itu akhirnya jadi berair gitu. Ada aktivitas yang sebelumnya dikerjakan. Kalau menguap kan sebenarnya enggak sih ya. Itu memang dari anak-anak kecil juga kalau nguap Iya, pasti mata jadi akan berair. Oke, tapi itu pertanyaan yang memang lumrah banyak sering ya. betul, sering banget. Kemudian juga tadi untuk Ibu Tio Wisyu saya sudah sampaikan ya, untuk call centernya JEC silahkan dihubungi saja melalui WA untuk menanyakan lebih jelas ya, karena tadi pertanyaan tentang glukoma. Begitu mungkin lasernya berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai dry eye ini, kan tadi ada IPL ada jedanya ya 3 sampai dengan 6 minggu. Kalau kita lewat dari masa itu ngulang dari awal lagi atau bagaimana dok? Kita lihat kondisi terakhir setelah laser gitu. Kalau memang ternyata kita lihat dia kembali ke titik mula seperti sebelum dilakukan IPL, biasanya kita sampaikan ini kemungkinan kita butuh 3 sesi lagi. Jadi mungkin karena efeknya sudah fade ya, jadi udah mulai menghilang gitu. Jadi akhirnya mungkin perlu kita ulang 3 sesi lagi gitu. Tapi memang 3 sesi yang saya sampaikan di awal Mbak Rara itu memang tidak terpatok ya. Itu secara umum biasanya kita lakukan 3 kali. Tapi kalau kita lihat dari awal kondisi pasiennya cukup parah, itu biasanya kita pasti sampaikan dari awal. Kita mungkin membutuhkan lebih dari 3 sesi di awal. Gitu, betul. Karena kalau kondisinya udah cukup parah, itu kan kita bicara 3 sesi itu kayak tahap induksi ya, supaya energinya tuh dapet nih di 3 bulan awal ini stabil di kelenjar minyaknya. Tapi kalau kondisinya cukup parah, mungkin 3 sesi itu nggak cukup untuk menginduksi hasil yang kita inginkan gitu. Jadi biasa kita akan sampaikan di awal, mungkin kita butuh 4-5 kali atau mungkin sampai 6 kali seperti itu. Jadi semua sangat tergantung hasil pemeriksaan yang tadi kita sampaikan sama Mas Ii juga gitu. Saya jadi penasaran dok, kondisi terparah yang dokter temui itu yang seperti apa? Ada di usia berapa? Apakah karena memang dia terlalu terpapar dengan elektronik ketika bekerja atau bagaimana dok? Kondisi yang paling parah itu biasanya memang kalau ada penyakit lain yang mendasari ya. Ada penyakit mata lain yang ikut berperan di situ gitu. Sering sekali misalnya pos alergi obat, paling sering ya Stephen Johnson syndrome, itu yang alergi sampai muka semua sampai melepuh itu ya karena alergi obat. Itu biasanya dia kan akan menyerang lapisan mukosa ya, jadi lapisan lendir yang ada di seluruh badan kita, seluruh tubuh kita. Jadi bukan cuma di mata, di bibir itu kan juga ada lapisan lendir. Itu kena juga. Jadi kalau kondisinya seperti itu, jadi ada penyakit lain yang memang ikut berperan sehingga akhirnya pasien terjadi dry eye, itu memang biasa akan lebih berat kondisinya, datang dengan kondisi yang cukup berat gitu. Jadi biasanya sih umumnya karena itu Mbak Rara. Tapi kalau misalnya karena eksternal faktor seperti yang tadi kita, ya karena memang mostly dry eye itu adalah karena eksternal faktor, itu mungkin sedang lah yang paling sering saya temui, nggak sampai yang berat sekali. Biasa kalau berat sekali itu pasti ada underlying disease-nya umumnya ya gitu. Apakah ada juga gender pria atau wanita gitu yang biasanya paling banyak terkena dry eye ini, Dari penelitian memang
sebagian besar wanita karena itu dihubungkan dengan menopause ya. Gitu kan karena hormonal Senyum Mas Edi. imbalance. Salah Padahal tapi sebenarnya. laki-laki sekarang juga sering kan merokok, asap, gitu. Jadi kalau perempuan balik lagi itu karena memang ada suatu penyakit kan, bukan penyakit sih, kondisi medis yang mendasari kan. Ya menopause semua akan mengalami gitu. Akhirnya karena hormonal imbalance itu dia juga ikut berperan untuk dry eye gitu. Oh, I see. Jadi memang kebanyakan adalah wanita. Iya, dari gitu ya. penelitian itu sebagian besar ditemukan memang wanita. Pada wanita.